ini beranggotakan algoritmanya mengenai bahan proyek dan Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu sejarah algoritma. Sejarah algoritma RSA adalah salah satu contoh kriptografi yang menerapkan konsep public key. Algoritma ini pertama kali dipublikasikan di tahun 1977 oleh Ron Rivest, Adi Samir, dan Leonard Adleman dari Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Nama RSA tersendiri adalah singkatan dari nama belakang mereka bertiga, yaitu Rivest, Samir, Edelman. RSA adalah salah satu algoritma penyandian yang paling banyak mengundang kontroversi. Selain DES atau data enkripsi standar, sejauh ini belum seorang pun yang berhasil menemukan celah keamanan pada DES dan RSA. Tetapi tak seorang pun juga yang berhasil memberikan pembuktian ilmiah yang memuaskan dari keamanan kedua teknik sandi ini. Selanjutnya, algoritma RSA. RSA merupakan algoritma kriptografi asimetri, di mana kunci yang digunakan untuk mengenkripsi berbeda dengan yang digunakan untuk mendeskripsi. Kunci yang digunakan untuk mengenkripsi disebut dengan kunci public atau public key, dan yang digunakan untuk mendeskripsi disebut dengan kunci privat atau private key. RSA dikenal juga sebagai salah satu algoritma kriptografi yang menggunakan konsep kriptografi kunci publik. RSA membutuhkan 3 langkah dalam prosesnya, yaitu pembangkitan kunci, enkripsi, dan deskripsi. Pada umumnya, algoritma yang satu ini digunakan untuk kepentingan autentikasi, merupakan aspek yang dimana si penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan, yakni dengan kata lain, data dan informasi benar-benar berasal dari sumber yang benar. Oleh karena itu, kunci pada algoritma ini berbeda saat enkripsi dan deskripsinya. Karena teknologi semakin canggih, sekarang algoritma ini dipakai untuk kepentingan tanda tangan digital, autentikasi TV berbayar, protokol SSL, hingga keamanan kartu elektronik. Nah, selanjutnya kerangka algoritma RSA yang akan disampaikan oleh teman saya Robinanda. Kepadanya dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membahas tentang kerangka algoritma RSA, yang sambungan dari penjelasan Dimas sebelumnya. Nah, kerangka algoritma RSA sebagai algoritma kunci publik, RSA ini mempunyai 2 kunci, yaitu private key dan public key. Nah, public key atau kunci publik ini boleh diketahui siapa saja, dan ini nanti akan digunakan untuk proses enkripsi sebuah pesan. Sedangkan private key atau kunci rahasia itu hanya pihak-pihak tertentu yang mempunyai wewenang untuk membuka pesan tersebut. Misalkan saya sebagai penerima pesan dengan yang seharusnya memang pesan itu diberikan untuk saya gitu. Saya memiliki private key-nya yang saya gunakan untuk mendekripsi dari pesan tersebut. Keamanan algoritma RSA ini terletak pada sulitnya pemfaktoran bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Nanti akan dijelaskan di mekanisme pengolahan algoritmanya nanti. Mekanisme dasar kerja algoritma RSA. Nah, tingkat keamanan algoritma penyandian RSA ini sangat bergantung pada ukuran kunci sandi. Karena semakin besar ukuran kunci sandi, maka akan sulit juga kemungkinan untuk mencoba komunikasi kunci yang ada, atau yang lebih dikenal dengan istilah brute force attack. Jadi dari beberapa sumber yang kami temukan bahwa bahkan dengan superkomputer sekalipun gitu kan, dengan kecepatan yang luar biasa,
Untuk memecahkan sandi RSA ini membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan mungkin mustahil untuk dipecahkan dengan menggunakan ukuran kunci yang lebih besar gitu. Jika dibuat suatu sandi RSA dengan panjang 256 bit, maka metode brute force attack akan menjadi tidak ekonomis dan sia-sia, di mana para hacker pun tidak mau atau sanggup untuk menjebol sandi tersebut. Kekuatan algoritma RSA ini terletak pada tingkat kesulitan dalam pemfaktoran bilangan menjadi faktor-faktor prima, yang dalam hal ini n sama dengan a kali b. Nanti akan di dalam private key dan public key itu ada n, suatu bilangan yang didapat dari pengkalian bilangan-bilangan prima. Penemu algoritma RSA ini menyarankan nilai A dan B panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan demikian, hasil kali n sama dengan A kali B akan berukuran lebih dari 200 digit. Yang seperti saya katakan sebelumnya, dalam private key dan public key itu akan ada pengalian bilangan prima. Nah, semakin besar bilangan prima yang dikali, itu akan semakin besar pula hasil n yang akan digunakan nantinya dalam proses enkripsi dan dekripsi. Usaha untuk mencari faktor bilangan 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun. 4 miliar tahun dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma yang tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Nah, ini adalah perhitungan dengan algoritma tercepat. Dan mempunyai kecepatan yang sangat cepat pula. Kita membutuhkan 4 miliar tahun untuk memecahkan algoritma ini. Sampai saat ini RSA masih dipercaya dan digunakan secara luas di internet. Nah, arsitektur algoritma RSA. Algoritma RSA ini terdiri dari 3 proses, yaitu proses pembentukan kunci, enkripsi, dan dekripsi. Properti algoritma besaran-besaran yang ada dalam algoritma RSA nanti ada n, ada v, ada p, v dalam bahasa Latinnya. Baik, saya lanjutkan. Di mana ada n, ada v, p, ada e, dan ini nanti akan di dalam kunci enkripsinya, dan ada d yang digunakan sebagai private key-nya nanti untuk digunakan pada proses dekripsi, dan ada m plain text, dan c itu notasi dari ciphertext yang artinya teks yang sudah dienkripsikan gitu. Nah, sifat-sifatnya itu n ini tidak rahasia dan p ini sangat rahasia. Ya, ini berguna untuk proses pemfaktoran nantinya. Kemudian ada e dan d, itu yang menjadi tidak rahasia itu e, kunci enkripsi, karena itu akan digunakan di public key. Dan ada plain text dan ciphertext. Plain text tentu saja pasti rahasia karena itu yang akan kita enkripsi gitu ya. Selanjutnya proses pasangan kunci. Nah, ini lanjutan dari mekanisme RSA tadi. Nah, kita membuat pasangan kunci. Pertama-tama kita harus memilih 2 bilangan prima yang diberi simbol sebagai P dan key. Nah, kemudian kita akan menghitung nilai n. Nah, nilai n ini yang tadi pada saat awal-awal penjelasan saya jelaskan bahwa semakin tinggi dari nilai dari P dan key itu akan semakin sulit untuk mencari pemfaktorannya gitu, karena n ini adalah perkalian dari P dan key, dan di mana P tidak boleh sama dengan key. Jika P sama dengan key, maka nilai n pasti sama dengan P2 ya, atau tinggal dikuadratkan saja gitu ya. Sehingga dapat diperoleh dengan menarik akar pangkat 2 dari n. Itu tentu tidak akan menjadi efek sangat buruk gitu ya. Hitung nilai Vn dengan P kurang 1 dikali Q kurang 1. Dalam kurung P kurang 1 maksud saya, dikali dengan dalam kurung Q kurang 1. Kemudian memilih kunci public E yang relatif prima terhadap Vn. Totian-Euler sama dengan fungsi yang menentukan berapa banyak bilangan 1, 2, 3 hingga n yang relatif prima terhadap n. Nanti akan saya jelaskan maksudnya seperti apa. Misalnya ada V20 sama dengan 8, karena terdapat 8 angka yang relatif prima dengan 20, yaitu ada 1, 3, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian kita bangkitkan kunci private dengan persamaan E kali D sama H
harus sama dengan 1 dalam kurung modulus Vn, di mana 1 itu adalah kecil dari D dan kecil dari V. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih lanjut mengenai perhitungan dan contoh dari langsung dari contoh soalnya. Kemudian hasil pembentukan pasangan kunci tadi itu adalah kunci public, yaitu E, N, dan private key D, N, yang nantinya ini akan digunakan untuk dekripsi. Nah, nilai N ini tidak bersifat rahasia karena diperlukan pada saat perhitungan proses enkripsi dan dekripsi. Proses enkripsi. Setelah kita mendapatkan pasangan kunci tadi, selanjutnya kita melakukan proses enkripsi. Nah, bagaimana caranya? Itu kita ambil kunci public penerima pesan E dan modulus N atau E, N. Pilih plain text M, kemudian kita buat teksnya, kemudian ubah isi pesan M menjadi pesan dengan nilai ASCII. Misalkan saya, dimana S itu adalah 83 ya, salah. Seperti itu. Karena potong pesan-pesan tadi menjadi blok-blok pesan M1, M2, M3 dengan nilai setiap bloknya itu adalah 0 kecil atau sama dengan M kecil sama dengan N kurang 1. Setiap blok M dihitung dengan rumus C sama dengan M pangkat E modulus N. Susun nilai C hasil enkripsi dengan susunan C1, C2, C3 sehingga diperoleh ciphertext dari pesan M. Nah, C1, C2, C3 ini adalah hasil enkripsi dari plain text sebelumnya. Bisa jadi dalam berupa dia bisa dalam berupa angka, ataupun mungkin kalau kelanjutannya bisa diubah menjadi yang lain gitu. Nah, setelah kita mendapatkan ciphertext tadi, tentu untuk kita perlu melakukan dekripsi untuk apabila telah diterima pesan ini, dan kita perlu melakukan dekripsi dari ciphertext yang setelah diterima. Kita ambil private key yang kita punya sebelumnya, yaitu D dan modulus N atau D, N. Potong pesan menjadi blok-blok. Kita lakukan kebalikannya. Tadi blok-blok pesan yang diubah menjadi C1, C2, dengan sekarang C1, C2 tadi kita ubah lagi menjadi blok-blok pesan dengan nilai setiap bloknya adalah 0 kecil sama dengan kecil dari C dan kecil dari N kurang min 1. Susun nilai M hasil dekripsi dalam susunan M1, M2 sehingga memperoleh plain text yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, seperti apa penjelasannya? Coba kita langsung di perhitungannya. Misalkan seperti ini. Bisa dilihat dari sini ya. Saya ingin mengenkripsi sebuah pesan, di mana saya menentukan dulu pertama itu adalah bilangan primanya. Bilangan primanya di sini saya pilih pi-nya adalah 17 dan Q adalah 11. Ingat, harus bilangan prima. Kemudian pi dan Q itu tidak boleh sama. Artinya di sini pi 17 dan Q. Oke, dan Q di sini adalah 11. Nah, mari kita setelah kita menentukan P dan Q tadi, yang dimana Q dan P tidak boleh sama, kita hitung nilai perkalian P dan Q. Nah, nilai perkalian P dan Q ini adalah 17 dikali 11 yang sama dengan 187. Kemudian kita hitung Vn yang sama dengan P kurang 1 dikalikan dalam kurung Q kurang 1. Mana 17 kurang 1 sama dengan 16 dikali dengan 11 kali 1 sama dengan 10 dikalikan 16 kali 10 sama dengan 160. Nah, setelah kita melakukan langkah ketiga, kita hitung nilai E. Nilai E ini syaratnya adalah besar dari 1 dan kecil dari Vn, di mana Vn tadi adalah 160 dan GCD atau dalam bahasa Indonesia umumnya kita sebut dengan FPB itu adalah sama dengan 1. Nah, di sini dijelaskan untuk penghitungan nilai ini nanti kita akan menggunakan tabel yang membantu kita untuk menghitung nilai dari E yang akan kita ambil. Nah, di sini
Setelah kita di sini ada tabel hitung nilai E, di mana nilai kita mulai langsung dari 2. Dia harus besar dari 1 gitu kan ya. Besar dari 1 dan kecil dari Vn. Dan di sini kita mulai untuk E sama dengan 2, nilai GCD antara 160 dan 2 itu adalah 2. Kemudian 3 itu adalah 160 dan FPB dari 160 dan 3 itu 1, dan seterusnya. Nah, dari tabel ini setelah kita lakukan uji coba, kita melihat ada tiga yang menjadi ada tiga nilai yang menjadi ada 3 nilai yang menjadi yang bisa digunakan untuk nilai E tadi. Nah, yang pertama E sama dengan 3, kemudian E sama dengan 7. Nah, artinya FPB-nya itu memenuhi bahwa nilai FEB dari Vn, E tadi adalah 1 gitu. Nih. Dan untuk E sama dengan 9. Nah, ada 3. Nah, kita pilih salah satu untuk yang digunakan di sini menggunakan 7. Nilai 7. Kita pilih saja. Antara ini bebas mau pilih yang mana. Kita pilih saja yang memenuhi, yaitu salah satunya adalah 7. Nah, setelah kita mendapatkan nilai E, kita akan mencari nilai D, di mana nilai D ini menggunakan persamaan D sama dengan 1 plus K kali Vn per E, di mana di sini kita bisa melakukan uji K, menghitung nilai K dengan cara mencoba nilai-nilai sehingga diperoleh nilai bilangan D yang bilangan bulat. Ingat, harus bilangan bulat, dan nilai D-nya harus bersifat rahasia. Nah, sini saya melakukan perhitungan nilai D dengan menggunakan persamaan tadi. Nah, kita coba memasukkan K sama dengan 1, dengan hasilnya adalah 1, 2, 3. Nah, nilai E ini yang kita dapat dari perhitungan sebelumnya, yang ini adalah 7 digunakan. Kemudian untuk K sama dengan 2 dapatlah 45,86, dan K sama dengan 3 dapatlah 68,71. Nah, dari hasil perhitungan ini yang menjadi nilai bilangan bulat adalah untuk K sama dengan 1 dengan hasil adalah 23. Sehingga di sini kita dapat nilai D adalah di 23. Jadi kita sudah mendapatkan pasangan kunci, yaitu public key, yaitu 7,187. Jadi ingat koma N ya, N-nya itu adalah 187, dan kunci private dengan 23,187. Nah, pada di tahap ini selesailah penghitungan nilai pasangan kunci tadi, yang akan kita lanjutkan dengan melakukan proses selanjutnya, yaitu enkripsi pesan dan dekripsi pesan. Saya akhiri penjelasan saya pada tahap ini dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Aditya Wahyudayat. Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi sederhana yang menggunakan algoritma RSA. Dalam aplikasi ini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web, dan aplikasi ini terdiri dari 2 kelas indeks dan kelas fungsi. Aplikasi ini kami dapatkan dari chantafamily.blogspot.com, dan tentu saja mendapat beberapa modifikasi dari kami. Nah, dalam fungsi ini ada beberapa function yang akan kita gunakan nanti, yaitu ada proses enkripsi. Nah, dalam proses enkripsi nanti kode yang akan kita inputkan akan kita ubah, karakter yang kita inputkan akan kita ubah ke dalam bentuk ASCII. Nah, kemudian antar karakter akan dipisahkan dengan karakter tambah ini. Selanjutnya adalah function deskripsi. Ini tentu juga akan kita gunakan untuk menjalankan aplikasi kita nanti. Proses dekripsi ini adalah proses kebalikan dari enkripsi ini. Baik, di kelas indeks ini
tentu saja kita akan melibatkan kelas fungsi yang telah kita siapkan tadi. Nah, di sini kita harus menginisiasi nilai n dulu. Nah, nilai n ini adalah hasil penjumlahan dari nilai p dan q. Nah, di sini p yang sebelah kiri ini adalah p dan ini adalah q. Nah, di sini nilai p ini kita inputkan 113 dan q-nya 157. Selanjutnya kita menginisiasi val. Nah, val ini adalah hasil convert dari nomor ke string. Selanjutnya kita menghitung di sini menghitung nilai m. Nilai m ini adalah hasil perkalian dari hasil pengurangan 13 dan 1 dan 113 dan 1 dan hasil pengurangan 157 dan 1. Jadi antara p dan q ini sama-sama dikurang, kemudian dikalikan. Ini kita mencari nilai e. Jadi untuk nilai e ini, nilai e yang sesuai yaitu nilai e yang merupakan FPB dari e dan m. Nah, di sini di awalnya kita menginisiasikan nilai e yaitu 5 yang akan kita lakukan perulangan sebanyak 1000 kali atau sebelum nilai e itu ada, kita temukan nilai e yang FPB dari e dan m. Jika sudah ditemukan nilai e yang benar yaitu FPB dan e, maka kita hentikan proses ini. Akhirnya ini kita mencari nilai, menghitung kunci private yaitu nilai d. Di sini kita menginisiasikan dulu i sebagai 1. Nah, di sini akan kita lakukan proses ini, do ini, yaitu membagi antara hasil kali dari m dikali 1 ditambah 1 dengan e, yaitu q1. Nah, di sini adalah beberapa proses tentang untuk button. Di sini ada button enkripsi, ada button dekripsi. Jika di sini, jika button ditekan dan jika button ditekan dan kotak dialog enkripsi tidak kosong, maka kita jalankan perintah ini. Sebaliknya, jika button ditekan tapi dalam kotak dialog masih kosong, maka akan keluar "Ups, sepertinya plain text masih kosong." Ini juga hal yang sama juga kita lakukan pada button untuk deskripsi. Ya. Baik, di sini ada beberapa kode yang untuk membuat tabel-tabel untuk web kita nanti, karena website kita ini dibentuk menggunakan tabel. Nah, langsung saja kita demokan ya aplikasi kita. Pertama, kita harus memasukkan teks yang akan kita kirimkan. Misalnya kita akan menginput kata meja. Nah, selanjutnya kita masukkan public key, nah, atau kunci public. Nah, untuk kunci ini kita harus memasukkan nilai bilangan primer atau bilangan prima. Kita contohkan misalnya masukkan 5. Selanjutnya kita tekan enkripsi. Nah, di sini kata-kata yang meja tadi di enkripsikan dan diubah, dipisah-pisahkan dengan plus yang sudah kita bahas di source code tadi. Selanjutnya kita akan mendekripsikan lagi kata-kata yang tadi, dekripsikan, maka akan kembali menjadi meja.
saja dekripsinya menggunakan kode yang kita masukkan di enkripsi tadi. Baik, sekian dari saya untuk mendemokan aplikasi sederhana ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Yayu. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh penggunaan algoritma RSA pada aplikasi. Nah, yang pertama itu contohnya adalah digital signature. Tanda tangan digital adalah skema matematis yang digunakan untuk membuktikan keaslian pesan atau dokumen digital. Skema ini menjadi jaminan bahwa data dan informasi benar-benar berasal dari sumber yang benar. Tanda tangan digital terdiri dari deret fungsi khas yang dihasilkan dari proses algoritma fungsi khas, tentu yang kemudian disandikan atau dienkripsi dengan algoritma kriptografi kunci asimetris. Untuk memverifikasinya digunakan kunci publik dari algoritma tersebut. Tanda tangan digital merupakan salah satu dari banyak cara untuk menjaga keamanan data digital. Contoh yang kedua yaitu electronic mail atau email. Nah, email merupakan salah satu layanan internet yang sangat populer dan paling banyak digunakan oleh orang banyak, baik di lingkungan organisasi maupun perusahaan. Email digunakan untuk saling bertukar informasi atau mengirim pesan antara seseorang dengan orang lain yang dipisahkan oleh jarak dan kondisi cuaca maupun dengan melewati perangkat telekomunikasi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari algoritma RSA. Kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu tingkat keamanan berlapis karena memakai dua kunci yang berbeda pada proses enkripsi dan deskripsinya. Yang kedua yaitu manajemen kunci menjadi lebih mudah karena tiap pelaku sistem informasi memiliki sepasang kunci. Maka untuk N pelaku dibutuhkan total 2N kunci saja. Yang ketiga yaitu sulitnya memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor prima. Yang keempat, distribusi kunci menjadi lebih mudah karena jalur aman untuk distribusi kunci tidak lagi diperlukan. Selanjutnya yaitu dapat digunakan sebagai tanda tangan digital sehingga penyangkalan terhadap sesuatu aksi dapat dicegah. Selanjutnya yaitu kekurangan algoritma RSA. Yang pertama, RSA lebih lambat daripada algoritma kriptografi kunci simetris seperti DES dan AES. Yang kedua, dalam praktek, RSA tidak digunakan untuk mengenkripsi pesan, tetapi mengenkripsi kunci simetri atau kunci sesi dengan kunci publik penerima pesan. Selanjutnya yaitu pesan dienkripsi dengan algoritma simetri seperti DES dan AES. Kemudian pesan dan kunci rahasia dikirim bersamaan. Nah, kekurangan selanjutnya yaitu penerima mendekripsi kunci simetri dengan kunci private-nya, yang lalu mendekripsi pesan dengan kunci simetri tersebut. Jadi itulah kekurangan dan kelebihan dari algoritma RSA. Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan tentang algoritma RSA. Semoga bermanfaat. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.